Shalom, 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama, kasih salam kiri kanannya. Bilang Tuhan Yesus dahsyat. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Nya kalau kita boleh bersama di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pemanasan dulu. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, saya undang kita semua boleh sama-sama berdoa. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan kami percaya Tuhan, saat kami memuji meninggikan Engkau Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada tengah-tengah kami. Kau yang pimpin hamba-Mu, Kau yang pimpin setiap daripada kami, dimanapun kami berada, untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan, untuk mendapatkan pesan yang daripada Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan ini, dan boleh melakukannya, dan untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami semua untuk menerima firman Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 6 ya, ayat yang ke-20 sampai 23. Kita masih dalam tema yaitu menjadi terang tahun ini di gereja GBN Sampel, dan saya akan membawakan dari 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai 23. Ya, ini berbicara tentang menghormati Allah atau honoring God, ya, lebih daripada segalanya. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu semua yang ada dimanapun Bapak Ibu berada, boleh bangkit berdiri sama-sama, dan kita baca firman Tuhan dengan suara yang keras dari 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai 23. Ya, kalau sudah dapat katakan amin. Ya, haleluya. Saya akan bacakan. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan melihat satu kisah catatan sejarah bagaimana Daud itu membawa masuk tabut Tuhan ke kota Daud, ya. Kalau kita tahu di ayat sebelumnya bahwa selama 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, ya, orang Gad itu. Kita bisa lihat di 2 Samuel pasal 6 ayat ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Maka diberitakan kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Maka apa? Lalu Daud pergi, dia sendiri yang pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita, ya. Jadi kalau hari ini kita boleh ambil satu pelajaran atau pelajaran penting, beberapa poin penting yang kita bisa lihat, kita teladani dari Raja Daud, yaitu bagaimana dia itu mempunyai sikap atau dia itu punya attitude dalam hidupnya yang memberikan penghormatan atau honoring God, ya, honoring God di atas segalanya, above all. Itu dia memprioritaskan Tuhan, dia memprioritaskan bagaimana mau membawa tabut Allah itu, membawa berkat yang daripada Tuhan itu, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Allah itu kembali ke kota Daud, ya, kembali ke bangsanya. Supaya apa? Supaya bangsanya atau bangsa Israel itu diberkati, ya, karena dia tahu di situ ada kuasa Tuhan. Dia mendengar dan melihat sendiri bagaimana tabut Allah itu ada di sana,
di tempat rumah itu, dan seisi rumah itu diberkati. Dan dia percaya dengan, dia yakin dengan iman bahwa tabut Allah itu, di mana ada hadirat Allah, di mana nama Tuhan disembah, nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Dan dia percaya bahwa saat itu dibawa kembali ke kota Daud, maka dia percaya bangsanya akan diberkati. Nah, beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, bahwa ada pertanyaan bagaimana sikap kita ya, bagaimana sikap kita secara sehari-hari, bagaimana kita bisa menghormati Allah. Kalau kita belajar dari Raja Daud, dari 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai 23 ini. Yang pertama, bahwa bagaimana cara Daud menghormati Allah, yaitu dengan bertindak. Nah, itu bertindak, mengambil action ya, mengambil satu langkah iman, satu prioritas untuk mencari atau membawa itu hadirat Allah. Dan dia percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bukan sekedar daripada berkat ya. Bukan sekedar sesuatu daripada bukan hanya bicara tentang satu berkat jasmani gitu. Tapi dia percaya bahwa ada sukacita di situ, ada sukacita di mana ada hadirat Allah, di situ ada sukacita, karena berkat itu sendiri akan mengalir saat kita bersama-sama dengan Tuhan, saat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saat kita benar-benar ada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, ada dengan bagaimana hatinya dia tuh benar di hadapan Tuhan, maka dia percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan turun di situ gitu. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana, kalau kita lihat kembali ke hidup kita sehari-hari ya, hari-hari ini ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya gitu ya, apakah kita saat ini tuh menjadikan atau mencari hadirat Allah atau mencari Tuhan itu adalah, apakah itu menjadi satu prioritas dalam hidup kita? Apakah kita mau bertindak, mau mengambil bagian, atau mau take action gitu loh, mau step forward untuk mau maju, untuk mau mencari hadirat Allah itu, untuk mau membawa kembali kuasa itu ke dalam keluarga kita. Banyak orang memang mungkin ada salah pengertian di mana yang dicari itu seringkali berkatnya gitu ya. Berkatnya kita sering dengar gitu ya, jangan cari berkatnya tapi cari Tuhannya. Kalau berkatnya yang kita cari, mungkin kita hanya cari kesembuhannya saja, mungkin kita hanya cari kekayaannya saja misalnya, atau yang kita cari hanya pemulihannya saja. Kita mau terjadi pemulihan, yes, kita mau terjadi ada kesembuhan, yes, betul, kita mau Tuhan memberkati keluarga kita, yes, betul. Tapi yang dicari bukan berkatnya. Yang harus menjadi prioritas atau menjadi action kita adalah bagaimana kita bisa mencari hadirat Allah itu, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan kita, bagaimana kita bisa memprioritaskan untuk menghormati Allah kita, untuk meninggikan Allah kita, untuk memuji atau mengagungkan Dia itu dalam kehidupan kita tuh yang menjadi satu prioritas. Ya, karena saya percaya juga bahwa berkat itu sebenarnya menyusul. Itu maksud saya, berkat itu mengikuti gitu. Jadi jangan salah fokus, kurang lebih seperti itu ya. Yang pertama, bahwa Daud itu nggak salah fokus, artinya dia bertindak untuk mencari hadirat Allah. Karena dia percaya bahwa Tuhan tuh sanggup memberi lebih. Ya, lebih daripada apa yang dia sudah berikan. Saya percaya pasti Daud tahu bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, yang kedua, bahwa kalau kita atau Daud menghormati Allah, itu pasti akan terrealisasi dalam kehidupannya secara fisikal gitu, secara realitinya. Bagaimana realitanya Daud waktu ia membawa tabut Allah itu masuk ke kotanya ya. Kalau kita baca kembali lagi, bahwa di situ ada persembahan ya. Saat kalau kita baca kembali, kalau kita buka di ayat 17, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Jadi dia tahu, dia mau menghormati
hadirat Allah dengan cara apa? Dia membawa yang terbaik. Dia membawa korban, bukan hanya korban bakaran, tapi ada juga korban keselamatan di hadapan Tuhan. Karena dia mengerti bahwa disitulah Tuhan disenangkan. Dia membawa korban, dia membawa sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang dia lakukan secara kehidupannya. Nah, saya percaya juga setelah Daud, nah kita kalau baca kembali di ayat 18, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu, nah di sini ada juga satu persembahan yang dia berikan, lalu apa? Dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh hayalak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, pada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Jadi selain daripada membawa korban bakar, korban syukur, korban keselamatan, Daud juga memberikan, istilahnya memberikan berkat, membagikan berkat bagi seluruh bangsa itu. Bisa dibayangkan ya, seberapa banyak yang dia berikan. Ya, Daud memberikan begitu banyak kepada bangsa. Dia berikan bukan hanya sekedarnya, istilahnya gitu ya, bukan hanya sekedar dikasih roti aja deh, yang penting kenyang boleh pulang, tapi dia memberikan roti, daging, dan kue kismis. Jadi udah lengkap gitu. Dan saya percaya semua bangsa itu semua bersuka cita. Jadi berkat itu yang Tuhan berikan itu bukan hanya secara omongan doang. Itu kurang lebih seperti itu. Yang Daud lakukan adalah dia memberikan selain daripada pujian, penyembahan, korban syukur kepada Tuhan, dia berikan yang terbaik, tapi dia juga memberikan hatinya untuk segala seluruh umat Tuhan atau semua bangsa Israel. Dia punya hati untuk memberi. Nah, itulah yang dinamakan bagaimana kalau kita menghormati Allah, ada sukacita Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mau melakukan sesuatu, kita mau memberi, kita mau memberikan yang terbaik. Bukan hanya kepada Tuhan kita berikan puji-pujian, haleluya, kita katakan nyanyi haleluya, tapi terlihat juga dari bagaimana kita melakukan atau memberikan atau memberkati kepada saudara seiman atau kepada sesama kita gitu ya, sesama kita. Kita tahu bahwa bangsa Israel rohani, orang-orang percaya itu juga terberkati apabila kita jadi memberikan yang terbaik gitu untuk mereka gitu ya. Kalau ada yang butuh tentu kita berikan. Ada yang butuh encouragement, dukungan, ya kita doakan gitu ya. Ada yang sakit, ya kita doakan, kita berikan apa yang kita bisa berikan, dan seterusnya gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana itu sikap kita menghormati Allah akan terrealisasi dalam kehidupan kita juga gitu. Jadi bukan hanya omdo doang. Jangan cuma bilang saya mengasihi Tuhan, saya menghormati Tuhan, tapi mau menyanyi juga nanti aja deh, atau nggak usah. Tuhan melihat hati. Padahal Daud memberikan contoh, dia menari-nari seperti orang gila, bahkan sampai dibenci sama istrinya sendiri gitu ya. Dan di situ Daud juga merasa, saya percaya waktu dikatakan seperti itu oleh istrinya, dia merasa seperti discourage gitu ya, atau mungkin merasa seperti kayak ditampar gitu. Sebangsa Israel itu diberkati, dia memberkati satu bangsa Israel, tapi keluarganya sendiri, istrinya sendiri itu membenci dia. Bagaimana perasaan Daud? Tapi Daud tidak tidak marah atau bagaimana. Bahkan Daud mengatakan di ayat yang ke-20 1:22 ya, ini balasan Daud kepada Mikal ya. Di hadapan Tuhan aku menari-nari ya, di hadapan Tuhan. Jadi dia fokus hanya kepada Tuhan. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Jadi dia gak peduli dengan apa yang orang katakan. Kau boleh menganggap aku rendah, tapi aku menari buat Tuhan. Fokusku hanya kepada Tuhan ya. Jadi dia tadi katakan menghormati Allah, memprioritaskan Allah lebih dari segalanya. Memang Daud punya banyak kesalahan, tapi satu sisi juga dia benar-benar orang yang mengasihi atau menghormati Tuhan tuh di atas segalanya. Maka dikatakan bahwa
he is a man after God's own heart gitu ya, kurang lebih translationnya seperti itu gitu. Nah, poin terakhir yang mau saya bagikan itu menghormati Allah itu akan membawa kita kepada kesadaran kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan gitu. Saat kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan, kita akan menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita belajar dari Daud berkata bahwa di hadapan Tuhan yang telah memilih aku, ya, ada kata kunci di sini, Tuhan yang memilih aku. Bukan karena hebatnya Daud, bukan karena kerennya Daud, bukan karena Daud itu seorang pahlawan perang, maka ia dipilih Tuhan. Ya, ingat ya waktu Samuel mau mengurapi raja yang akan menggantikan Saul, Tuhan berkata bahwa apa? Bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Tuhan. Tuh. Manusia mungkin melihat perawakannya besar, tinggi, ganteng, keren, keker, badannya keren lah. Ya, wah keren, pahlawan perang, wah ini raja nih, gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi Tuhan bilang bukan, yang dipilih Daud. Siapa Daud? Ya, Daud masih kecil, istilahnya masih muda, gitu, masih ya istilahnya cemen lah, nggak berpengalaman dalam perang dan seterusnya gitu. Dia menjadi gembala, bahkan gembalanya pun nggak banyak gitu, domba-dombanya tuh cuma beberapa gitu istilahnya gitu. Bukan kayak penggembala yang gede gitu, yang udah punya ratusan dan seterusnya gitu, bukan gitu. Nah, itu artinya Daud menyadari ya, saat itu dia menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang memilih aku, makanya ia bisa bersuka cita, ia bisa menari-nari dengan segenap hatinya. Karena apa? Dia tahu Tuhan yang pilih, bukan karena hebat dia, bukan karena kepintaran dia, tapi karena Tuhan yang pilih. Makanya dia bisa mau merendahkan diri, nggak apa-apa, saya direndahkan, tapi saya tahu Tuhan yang pilih saya, gitu. Nah, kita juga harus punya attitude atau punya sikap hati seperti itu. Jangan kita minder karena hal apapun juga gitu. Tapi yang kita lihat bagaimana Tuhan telah memilih kita, gitu ya. Bagaimana Tuhan telah memilih kita untuk membawa kita apa? Keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Ya, dikatakan bahwa apa? Kamulah bangsa yang terpilih. Kamu dipilih Tuhan. Kita ini orang percaya dipilih Tuhan. Supaya apa? Kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Dia yang memanggil kamu atau memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita sering baca ayat ini, tapi seringkali kita juga lupa bahwa kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Saat kita tahu sungguh-sungguh kita orang yang dipilih Tuhan, pasti kita akan bersuka cita seperti Daud. Pasti kita juga akan menari-nari. Pasti waktu kita datang ke gereja, kita juga mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh semangat. Yes Lord, gitu. Haleluya. Mari puji Tuhan, nyanyinya dengan semangat gitu ya. Bisa menari-nari, bisa semangat, bisa tepuk tangan, bisa katakan amin gitu ya saat nyanyian dipuji. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana Tuhan yang milih kita, bagaimana Tuhan yang mengasihi kita begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang, ya, bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk membebaskan, untuk menyelamatkan dunia. Dia memilih kita. Nah, jangan sampai kita melupakan hal yang penting ini, bahwa menghormati Allah itu artinya membawa kita kepada kesadaran Tuhan pilih kita. Maka itu kita bisa bersuka cita with overwhelming joy. Jadi kalau datang ke gereja, datang ke fellowship, datang ke doa pagi atau apapun itu, untuk sama-sama kumpul memuji Tuhan dengan sukacita. Jangan dengan cemberut, kayak kepaksa. Ya, coba kita introspeksi, kita belajar gitu. Sungguh-sungguh kita tanya, sungguh-sungguh kita berdoa, sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Tuhan, sungguhkah Tuhan pilih saya? Tuhan pilih saya untuk apa? Untuk satu purpose-nya Tuhan. Saya percaya setiap daripada kita semua pasti punya purpose, pasti punya tujuan Tuhan yang luar biasa untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Amin. Jadi menghormati Allah membawa kita kepada kesadaran bahwa Tuhan yang pilih kita, maka kita bersuka cita. Ya, kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Apa itu? Menjadi saksinya. Sama seperti Daud menjadi saksi
membawa berkat bagi banyak orang, bahkan di hadapan istrinya sendiri yang istilahnya discourage dia tetap berkata bahwa nggak apa-apa kamu merendahkan, tapi saya menari buat Tuhan. Amin. Kita belajar hari ini untuk membawa atau menghormati Tuhan di atas segalanya. Kita mau bawa hadirat Tuhan, kita mau kejar hadirat Tuhan, kita mau menjadi berkat, kita mau membawa yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya omongan saja, tapi action kita, lakukan yang terbaik. Dan kita membawa sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita sungguh-sungguh menghidupi, punya purpose, punya satu zeal, punya semangat dalam melayani Tuhan, punya semangat dalam menjadi saksi Tuhan gitu ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya percaya kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan ini. Saya sendiri juga diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Saya percaya dan saya berdoa setiap daripada kita menjadi pelaku firman, kita semua menghormati dan mencari hadirat Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Ya, mari kita tutup Alkitab kita dan kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati, angkat tangan kita untuk kita berdoa syafaat sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang akan sempurnakan Tuhan apa yang hamba-Mu sudah sampaikan. Kebenaran firman-Mu, biarkan Tuhan yang bekerja luar biasa, Tuhan yang berikan pengertian yang baru, Tuhan berikan revelation yang baru, pewahyuan Tuhan buat setiap kami. Sempurnakan Tuhan, Roh Kudus yang penuhi setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan mengerti isi hati-Mu. Kami boleh Tuhan sungguh-sungguh Tuhan dalam hadirat-Mu. Ada sukacita yang luar biasa saat kami datang kepada Tuhan, saat kami menyadari bahwa Tuhan Kaulah yang luar biasa, Kau yang pilih kami, Kau yang memberkati kami, Kau yang membawa kami keluar daripada kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati gereja-Mu, GBI Ensemble dimanapun berada Tuhan. Kau berkati gereja-Mu yang ada di Australia, Kau berkati gereja-Mu yang ada di Melbourne, di Brisbane, di Bendigo, di Indonesia juga, ada di Babulu, Jakarta Timur, Jakarta Utara, di Malang Tuhan, di Karawang, Babulu, semuanya Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi saksi, Kau menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarkan kami Tuhan mau memprioritaskan Tuhan, kami mau memilih Engkau, menghormati Engkau Tuhan lebih daripada segalanya. Kau berkati Pak Pendeta, Gembala Sidang kami, Pendeta Ivan Sitompul beserta dengan keluarga, dan juga setiap daripada pelayan-pelayan Tuhan, koordinator-koordinator yang ada. Tuhan berkati satu persatu. Dan juga Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal Tuhan, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Tuhan memberkati tempat di mana kami tinggal. Biarkan Tuhan berikan kesejahteraan pada kota kami, sehingga kami juga boleh hidup damai dengan penuh sukacita, membagikan atau memberitakan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, khususnya untuk Indonesia yang akan mengadakan pemilu tahun 2024. Tuhan memberkati, berikan pemimpin yang terbaik Tuhan buat Indonesia, untuk bangsa Indonesia bisa semakin maju untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kami yang sakit juga Tuhan akan berikan kesembuhan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan akan berikan kelegaan Tuhan, bahkan yang sedang dalam masalah atau terjepit Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan Yesus datang jemput kita. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.